Jadi hari ini kita akan belajar materi dari minggu lalu. Nanti sebelum mulai materi kita akan berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Baik Ibu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tri. Oke adik-adik, jadi sebelum mulai pembelajaran, Ibu sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yaitu yang pertama, menjelaskan manfaat dan kegunaan pesawat sederhana jenis tuas atau pengukir dalam kaitannya dengan kehidupan budaya setempat atau PMP. Kemudian yang kedua, menghitung keuntungan mekanis dari pesawat sederhana. Bagian jenisnya tuas atau pengukir. Dan selanjutnya Ibu mau absen ya. Ibu. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Terima Bu. Hadir. Hadir. Oke. Kalau begitu kita mau hadir, kita akan melanjutkan materi ya. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Tidak. Lupa. Jadi materi minggu lalu itu tentang katrol. Katrol jadi pesawat sederhana ya. Jadi ada yang masih ingat jenis-jenis pesawat sederhana apa saja? Katrol. Oke, satu-satu ya. Satu-satu yang mau? Saya itu. Oke, nah, Hilda. Jadi jenis-jenis pesawat sederhana itu yang pertama katrol, bidang miring, roda dan juga tuas. Nah, jadi yang disebut Hilda itu benar ya. Jadi minggu lalu kan kita sudah bahas tentang katrol. Jadi minggu ini kita bahas tentang tuas. Oke. Nah, jadi ada yang pernah dengar tentang tuas? Oke. Ada yang sebelumnya pernah dengar? Apa tuas atau pengungkit ya? Iya. Ada yang sebelumnya pernah dengar? Pernah Bu. Oke, silakan. Baik, jadi setahunya saya Bu, kalau tuas itu adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Sekian Bu. Nah, jadi itu yang sudah dijelaskan oleh teman kita itu benar ya. Nah, jadi sebelumnya Ibu mau tanya, kalian pernah melihat orang atau pernah membuat canang menggunakan hektar? Tahu itu canang? Tahu. Apa itu canang? Itu tempat untuk menyimpan ini bunga-bunga untuk persembahan kepada dewa yang Oh ya, untuk umat beragama? Hindu. Jadi ada yang pernah lihat? Sudah. Itu menggunakan hektar ya? Ya Ibu. Seandainya kalau tidak ada hektar, kira-kira bagaimana? Susah. Dan prinsip pesawat sederhana itu membantu pekerjaan manusia. Jadi untuk membuat canang kalau menggunakan hektar lebih mempermudah ya. Ya Bu. Dan selanjutnya Ibu mau tanya, kalian pernah lihat orang mengukir patung? Pernah. Apa alat yang digunakan? Pahat. Apalagi? Paku besar. Oke, paku ya. Nah, jadi alat-alatnya pahat, palu yang besar dan paku. Kira-kira dari itu alat-alat yang sudah disebutkan tadi ada yang merupakan prinsip dari tuas yang menggunakan prinsip tuas? Ada pahat. Palu. Selain palu? Pahat. Oke, kalau ada yang bisa bantu Ibu contohkan bagaimana kalau menggunakan pahat? Begini ya. Jadi di sini ada lengan kuasanya, lengan beban dan lengan kukunya ya. Nah, jadi itu juga melakukan prinsip pesawat. Jadi selanjutnya Ibu ada bagikan link video, kalian bisa nonton video. Oke adik-adik, tadi sudah menonton video yang Ibu bagikan di YouTube. Setelah itu ada yang berbeda ya di situ. Ya Bu.
bagi kelompok, kalian dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2 dan kelompok 3. Nah, jadi di situ ada yang PPD-nya ada bacaan dan pertanyaan ya. Nah, jadi kalian akan diskusi untuk menjawab pertanyaan itu, kemudian akan kita presentasikan bersama. Baik, Bu. Oke, sekarang silakan mulai berdiskusi. Tidak dalam kelompok ya, Bu? Tidak dalam kelompok ya, Bu? Ibu, kami Ibu, ini berarti dari cerita ini ya, ini jawabannya pertanyaannya. Siapa? Berarti kenapa anak jauh ini Udin? Ibu berani, Bu. Ibu mau tanya, Bu. Iya, tunggu ya, nanti Iya. ibu satu-satu ke setiap kelompok ya. Ya, Bu. Ini jawabannya ada di dalam wacana ya. Baca dulu wacana. Ada yang belum Ibu, dipahami? mau tanya jawaban dari soalnya ada di dalam. Jadi nanti kalian kemudian kalian jawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama kan tentang satu dan apa. Jadi apa yang digunakan, alat yang digunakan oleh wayang. Kemudian kaitannya cerita ini dengan efisiensi cara kerja dari wayang. Oke, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oh, jadi gini. Nah, jadi di sini kan ada soal cerita kan. Nah, di soal cerita ini kalian baca, nah, kemudian ada 2 pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan itu kalian jawab berdasarkan cerita itu. Pertanyaan pertama kan bagaimana usaha sederhana jadi luas digunakan oleh wayan dalam pembuatan patung dari suatu kan. Nah, jadi nanti kalian baca, kemudian kalian lihat jenis uang apa saja yang digunakan, terus bagaimana dari kerjanya. Kemudian yang nomor 2 itu kan tentang efisiensi kan. Bagaimana efisiensi dari cara kerja wayang sehingga menerapkan efisiensi wayang. Oke? Baik. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu minta kelompok 1 ya untuk presentasi hasil diskusinya. Pada kelompok 1, Ibu silakan. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, yaitu untuk kelompok 1 bahas nomor 1 ya. Bahas evaluasi kitanya dan bahas jawab pertanyaan nomor 1. Untuk kelompok 2, Ibu minta kalian jawab nomor 2 ya. Baik, Bu. Dan untuk Ya, kelompok Bu. 3 nanti kalian ambil kesimpulan. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kelompok 1 silakan. Selamat pagi Bu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan membahas tentang soal cerita pada LKPD ini. Di sebuah desa kecil di Bali, hiduplah seorang pemahat patung bernama Wayan. Wayan sudah belajar memahat patung sejak kecil dari ayahnya, seorang pemahat patung yang terkenal di desa tersebut. Wayan sangat menyukai pekerjaannya sebagai pemahat patung. Ia senang melihat hasil karyanya dapat dinikmati oleh orang lain. Wayan menggunakan berbagai alat untuk memahat patung. Alat-alat yang ia gunakan antara lain butsir, yaitu alat yang digunakan untuk membentuk patung dengan mengurangi bahan dari patung tersebut. Pahat adalah alat yang digunakan untuk memotong atau mengukir bahan patung. Gergaji adalah alat yang digunakan untuk memotong bahan patung yang berukuran besar. Dan amplas adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan permukaan patung. Wayan sering membuat patung-patung dari batu, kayu, dan logam. Patung-patung yang ia buat biasanya berupa patung dewa-dewi Hindu, patung tokoh-tokoh wayang, dan patung binatang. Wayan juga sering membuat
untuk keperluan upacara adat Bali. Pada suatu hari, Wayan mendapat pesanan untuk membuat patung Dewi Saraswati. Wayan sangat senang dengan pesanan tersebut. Ia pun mulai bekerja dengan tekun untuk membuat patung tersebut. Dalam proses pembuatan patung Dewi Saraswati, Wayan menggunakan pesawat sederhana jenis tuas. Wayan menggunakan tuas untuk membantunya dalam berbagai proses pembuatan patung tersebut, yaitu mengangkat batu, memotong batu, dan mengukir batu. Dengan menggunakan pesawat sederhana jenis tuas, Wayan dapat melakukan pekerjaan pembuatan patung Dewi Saraswati dengan lebih mudah dan efisien. Patung Dewi Saraswati yang dibuat Wayan sangatlah indah. Pemilik pesanan pun sangat puas dengan hasil karya Wayan. Wayan merasa sangat senang karena hasil karyanya dapat dinikmati oleh orang lain. Sudah. Pertanyaan nomor 1, bagaimana pesawat sederhana jenis tuas digunakan oleh Wayan dalam pembuatan patung Dewi Saraswati? Jawaban, Wayan menggunakan pesawat sederhana jenis tuas dalam berbagai proses pembuatan patung Dewi Saraswati, yaitu yang pertama mengangkat batu. Tuas jenis ketiga, Wayan menggunakan tuas jenis ketiga untuk membantunya mengangkat batu yang digunakan untuk membuat patung tersebut. Titik tumpu tuas berada di atas beban, yaitu batu yang digunakan untuk membuat patung. Gaya kuasa yang diberikan Wayan adalah gaya yang digunakan untuk mengangkat batu tersebut. Yang kedua, memotong batu, yaitu tuas jenis pertama. Wayan menggunakan tuas jenis pertama untuk membantunya memotong batu yang digunakan untuk membuat patung tersebut. Titik tumpu tuas berada di antara beban, yaitu batu yang digunakan untuk membuat patung, dan gaya kuasa yaitu gaya yang diberikan Wayan untuk memotong batu tersebut. Yang ketiga, mengukir batu, yaitu tuas jenis kedua. Wayan menggunakan tuas jenis kedua untuk membantunya mengukir batu yang digunakan untuk membuat patung tersebut. Titik tumpu tuas berada di bawah beban, yaitu batu yang digunakan untuk membuat patung. Gaya kuasa yang diberikan Wayan adalah gaya yang digunakan untuk mengukir batu tersebut. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, waktu kami berikan. Cukup. Pak, sudah pas? Pas. Sudah pas. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan ya Bu. Oke, selanjutnya kelompok 2 Ibu silakan untuk membahas tentang nomor 2. Baik Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD nomor 2. Jadi pertanyaan nomor 2, jelaskan kaitan penggunaan pesawat sederhana jenis tuas dengan efisiensi kerja Wayan. Jadi jawaban kami adalah penggunaan pesawat sederhana jenis tuas oleh Wayan dapat meningkatkan efisiensi kerjanya. Dengan menggunakan tuas, Wayan dapat melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan waktu yang besar dengan lebih mudah dan efisien. Hal ini karena pesawat sederhana jenis tuas dapat mengubah besar gaya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Dengan menggunakan tuas, Wayan dapat menghemat tenaga dan waktu dalam pembuatan patung Dewi Saraswati. Pesawat sederhana jenis tuas memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat sederhana jenis tuas dapat digunakan juga untuk membantu manusia melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan waktu yang besar dengan lebih mudah dan efisien. Nah, pada cerita yang sudah kita baca di atas tadi atau yang tadi teman-teman dari kelompok 1 sampaikan itu, bahwa Wayan menggunakan pesawat sederhana jenis tuas untuk membantunya dalam berbagai proses pembuatan patung Dewi Saraswati. Penggunaan pesawat sederhana jenis tuas
oleh Wayan dapat meningkatkan efisiensi kerjanya dan menghemat tenaga dan waktu. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kelompok 1 dan kelompok 3. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah pas? Sudah jelas. Oke, kalau begitu terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan. Oke, adik-adik. Nah, tadi kan sudah ada presentasi dari kelompok 1 dan 2. Jadi Ibu minta untuk kelompok 3, Ibu silakan kelompok 3 untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Mungkin salah satu anggota dari kelompok 3, Ibu silakan. Saya Ibu. Sudah, silakan. Ya, baik, jadi saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini untuk teman-teman dan Ibu. Jadi hari ini kita belajar mengenai tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit itu adalah sebatang kayu atau balok atau besi yang digunakan untuk menjukir benda. Nah, tuas atau pengungkit itu untuk membantu meringankan usaha yang dilakukan oleh manusia. Nah, tuas ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, tuas jenis pertama itu di mana titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Nah, contohnya itu seperti jungkat jungkit dan gunting. Lalu tuas jenis kedua itu di mana beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya merubah pembuka kanali, habis itu pembuka tutup botol dan lain-lain. Lalu yang ketiga, tuas jenis ketiga itu titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Itu contohnya seperti sapu, linggis, pahat dan lain-lain. Ya, itu. Ya, terima kasih Bu Firda. Kita beri tepuk tangan. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini sudah disampaikan oleh Ibu. Nah, Ibu ingin bertanya apakah ada materi yang belum kalian pahami? Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas semua? Sudah. Jadi, Ibu mungkin menjelaskan sedikit ya tentang tuas atau pengungkit. Nah, jadi tuas atau pengungkit ini juga bagian dari pesawat Sederhana. Tuas pengungkitnya ada 3 jenis, yaitu pengungkit jenis pertama, jenis kedua, dan jenis Ketiga. Oke, dan prinsip kerjanya sudah dijelaskan oleh Ida tadi. Jadi untuk pertemuan berikutnya, yaitu kita membahas tentang jenis pesawat sederhana yang berikutnya. Ada yang tahu apa jenis pesawat yang berikutnya? Pesawat sederhana yang berikutnya? Bidang miring. Tentang bidang miring ya. Nah, jadi minggu depan kita bahas tentang bidang miring. Ibu Ranta mungkin sekian ya. Tadi ada yang bagikan tugas juga untuk tugas di rumah ya. Baik, Bu. Jadi tadi Ibu ada kirim LKPD dan penugasan. Jadi penugasan itu bisa kalian kerjakan di rumah secara individu dan akan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Ya mungkin Ibu Ranta sekian ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta 1 orang untuk menutup dalam kelas. Oke? Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke? Mas, silakan. Pelajaran ini mari kita berdoa mulai.